pagi anak-anakku semua dan adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, saja adik-adik semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita harus tetap semangat. Kita mau berolahraga sebentar dan kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Siapa yang masih ingat? Nah, aku Mars Sekolah, aku adalah anak sekolah minggu. Mari kita nyanyi bersama-sama ya, sambil dengan gerakan. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena ku milik Yesus. Sekali lagi. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena ku lompat. Yesus, karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus. Adik-adik semua, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang saya ambil dari Mazmur pasal yang kedua ayat ke-11 berkata demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saya ajak semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah mengundang kami datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan kami selama 1 minggu. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami lemah dan kami juga selalu melakukan dosa. Kiranya Tuhan selalu bimbing kami melalui firman-firman-Mu, dan kiranya kami juga dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan baik sehingga kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan pada kami semua, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bersukacitalah setiap kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk berita anugerah kita pada pagi hari ini, dengarkanlah dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Saya ajak adik-adik semua membacanya bersama-sama dari Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Lah, adik-adik semua, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Yohanes. Tapi terlebih dulu mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu buah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Halo, shalom semuanya. Selamat siang, Lose ucapkan kepada kalian semua. Ayo, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami boleh memuji nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu ini. Dan juga tiba saatnya sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong Lose Yohanes yang menyampaikan cerita firman Tuhan ini, lalu juga untuk anak-anak maupun juga orang tua yang mendampingi, kiranya Engkau yang menolong mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita Lose Yohanes pada hari ini berkisah mengenai tugas setiap kita anak-anak Tuhan menjadi seorang saksi dan pemberita Injil bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita membuka Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah menemukan, Lose akan bacakan bagi kalian semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, suatu kali ada seorang anak laki-laki, namanya adalah Bonbon. Wah, Bonbon ini suatu kali selesai pulang sekolah, dia langsung menghampiri mamanya. Lalu Bonbon ketika masuk ke dalam rumah, dia teriak, Mama di mana?" Sambil Bonbon nangis. Air matanya banyak sekali yang keluar dari matanya. Bonbon cari di kamar mamanya, Mama di mana?" Dia lihat, loh, mamanya ndak ada di dalam kamar. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Dia cari lagi mamanya, Bonbon pulang, Bonbon pulang, Mama di mana?" Lalu ketika Bonbon sampai ke kamar mandi, dia lihat, loh, ternyata tidak ada orangnya juga. Waduh, mamanya di mana ya? Oh, mungkin
mamanya lagi masak, sedang mempersiapkan makan siang untuk dirinya di dapur. Oke, kalau gitu dia langsung lari ke dapur untuk cari mamanya. Ma, Bonbon pulang. Lalu dia lihat di dapur, wah, ternyata enggak ada. Mamanya kemana ya? Oh, ternyata mamanya ketika mendengar suaranya Bonbon pulang, dia turun dari tangga. Dari lantai 2 turun ke lantai 1. Oh, ternyata mamanya baru jemur pakaian. Dan ketika Bonbon lihat mamanya, wah itu langsung dia lari mendekati mamanya, langsung dia peluk, langsung dia nangis lagi di pelukan mamanya. Nah, seperti gambar ini ya, kira-kira Bonbon nangis dipeluk oleh mamanya. Lalu mamanya bilang, "Loh, kenapa kamu baru saja pulang kok kamu nangis?" "Iya, Ma, tadi loh di sekolah Bonbon ini dimarahi oleh Pak Guru." "Loh, kenapa Pak Guru marah sama kamu?" "Iya, enggak tahu tuh. Pak Guru lagi stres mungkin, lagi banyak pikiran, makanya dia marahi Bonbon." "Ah, enggak mungkin. Ayo ngaku, pasti Bonbon melakukan kesalahan. Enggak mungkin loh, kalau Bonbon enggak salah, Pak Guru marah sama kamu. Enggak mungkin. Ah, ayo cerita, kenapa Pak Guru kok marahi kamu tadi, sehingga kamu sampai nangis. Lalu peluk mama, nangis." Nah, lalu Bonbon akhirnya cerita, kalau ternyata ketika tadi di kelas, Bonbon itu tidak mengerjakan tugas adik-adik. Wah, lalu mamanya tanya, "Loh kok kamu tidak mengerjakan tugas? Memangnya kamu lagi ngapain?" Lalu Bonbon ngaku, Bonbon lagi tidur di kelas. Karena kemarin malam dia kebanyakan main game. Lalu dia bilang, "Iya Ma, Bonbon ngantuk. Karena Bonbon baru jam 2 pagi baru bisa tidur karena saya main game di HP. Lalu jam 5 pagi harus bangun, jadi cuma tidur 3 jam. Karena itu tadi di kelas Bonbon ngantuk, lalu akhirnya ketiduran sehingga tidak bisa mengerjakan tugas dari Bapak Guru." Nah, lihat ya, Bonbon tadi itu sampai tidur, sampai ngiler bahkan, Ma. Oh, lalu mamanya bilang kepada dia, "Oh, pantes saja kamu dimarahi oleh Pak Guru karena kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru." Nah, adik-adik, ketika kita melihat cerita percakapan antara Bonbon dengan mamanya waktu awal lihat bahwa, "Loh, kenapa ya anak saya dimarahi?" Tapi ternyata ketika Bonbon sudah melanjutkan ceritanya, maka kita bisa melihat bahwa alasan dari Pak Guru tersebut memarahi atau menghukum Bonbon itu karena dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Bahkan di kelas dia tidur sampai ngiler, seperti gambar di ini, sampai ngowok, sampai ngiler. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Bonbon ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Gurunya. Pak Guru akan marah. Nah, adik-adik, ketika tadi Lose bacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu pun juga memberikan kita sebuah tugas. Ketika dia naik ke sorga, Tuhan Yesus sebelumnya telah memberikan tugas. Apa itu tugasnya? Yaitu kamu sebagai gereja harus memberitakan Injil dan memuridkan orang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu memberikan perintah di dalam ayat 19 sampai 20 itu kepada gerejanya. Wah, kalau kita lihat, Lose punya 2 gambar di sini. Yang sebelah kiri kalian itu gambar gedung gereja. Lalu sebelah kanan kalian itu adalah anak-anak sekolah minggu. Menurut kalian,
mana di antara dua gambar ini yang disebut gereja? Kalau kalian berpikir selama ini, oh pasti yang sebelah kiri loh ini yang ada gambar gedung gerejanya. Nah adik-adik, memang ini adalah bangunan gereja. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab dan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksud gereja itu adalah orangnya. Nah, kalian tentu pernah dengar lagu Gereja adalah orangnya, ya. Jadi yang dimaksud oleh gereja yaitu orang-orang. Lause-lause kalian dan juga kalian semua ini disebut sebagai gereja. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas bagi gerejanya, yaitu untuk memuridkan dan untuk menjadikan orang-orang itu murid. Harus terlebih dahulu orang itu mendengarkan Injil. Nah, adik-adik, kalau kita melihat memuridkan itu Lose gambarkan seperti ini. Ada para murid dan juga ada pengajarnya seperti ini. Nah, ini kira-kira gambar seperti orang-orang yang dimuridkan, yang diajak untuk belajar firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka mau dimuridkan kalau mereka tidak terlebih dahulu mendengarkan Injil Yesus Kristus? Nah, karena itu Yesus memberikan tugas kepada kalian untuk menjadi seorang saksi. Nah, Lose mau tanya, ketika Tuhan Yesus memberikan tugas ini, siapa yang sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kalian menjadi saksi, menceritakan mengenai Tuhan Yesus itu siapa? Nah, ayo siapa yang pernah? Nah, adik-adik, Lose punya satu contoh. Seorang rasul yang begitu dipakai luar biasa oleh Tuhan menjadi seorang saksi yang memberitakan Injil, yang mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya adalah Rasul Paulus. Ayo coba kita lihat sekilas ya video berikut ini yang menceritakan bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Ayo kita saksikan. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat.
semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kalau kita melihat bagaimana kisah perjalanan hidup, pelayanan dari Rasul Paulus, dia dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang saksi. Dan ketika ada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, Rasul Paulus ini mengajar mereka untuk mereka menjadi murid Tuhan. Tetapi di dalam video tadi kita pun juga tahu, wah, banyak orang-orang yang menolak Paulus. Kamu itu siapa? Sudah, aku tidak mau dengar berita Injil. Aku mau percaya kepada dewaku saja. Aku tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang selain menolak Paulus, sebetulnya mereka itu sedang menolak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu ketika ada orang yang membenci Paulus, Paulus itu seringkali mengalami begitu banyak penderitaan dan kesusahan. Wah, kita lihat bahwa Rasul Paulus menjadi seorang saksi, menjadi seorang pemberita Injil, kok hidupnya susah ya? Kalau gitu, saya tidak mau deh kayak Paulus. Susah hidupnya kalau menjadi seorang saksi. Nanti saya menderita hidupnya. Nah, adik-adik, jangan takut. Karena apa? Karena ada penyertaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang ke-20 bagian B. Dikatakan di situ, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus bilang, aku menyertai kamu ketika kamu memberitakan Injil. Bukan cuma menyertai selama 1 hari saja, tetapi dikatakan sampai akhir zaman. Lalu ada kalian yang tanya, loh gimana Tuhan Yesus menyertai? Tuhan Yesus kan sekarang sudah naik ke sorga.
Alkitab juga mengatakan, kalau sekarang yang menyertai kita melalui Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang menyertai Lose Yohanes dan menyertai kalian semua ketika kalian menjadi seorang saksi dan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Ada penyertaan Roh Kudus. Jadi adik-adik, ketika hari ini kalian mendengarkan cerita dari Lose Yohanes, kalian diberikan tugas dari Tuhan Yesus menjadi seorang saksi. Jangan takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai Lose, menyertai kalian semua. Jadi jangan takut ya. Nah, sebentar lagi selesai cerita, kita akan masuk ke dalam aplikasi Zoom. Nah, nanti kalau sudah banyak anak-anak yang gabung di Zoom, nanti kita akan pisah menjadi 2 kelas. Nanti yang batita dan balita itu akan ada di kelas sendiri, ikut nanti ke Lose Miske. Lalu kelas Sion, Sejahtera, dan Pra itu ikut Lose Yohanes, dan juga ada lose-lose yang lain. Nah, kita akan diskusi ya di dalam ruang Zoom tersebut. Paling tidak ada 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Nah, Lose akan bacakan. Yang pertama, nanti ada lose-lose yang mengarahkan atau memandu kalian. Yang pertama itu, pernah tidak kamu menceritakan Tuhan Yesus kepada temanmu? Artinya pernah enggak kamu menjadi seorang saksi, cerita Tuhan Yesus kepada temanmu? Nah, nanti dijawab ya. Kalau pernah, nah sekarang coba ceritakan secara singkat. Cara ngomongnya kepada temanmu itu seperti apa? Nah, supaya nanti teman-teman kalian pun juga dapat mencontoh kalian juga. Lalu yang kedua, nah sekarang apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang menolak Tuhan Yesus? Kalian sudah berusaha menceritakan Tuhan Yesus, berusaha mengajak ke sekolah minggu, tapi teman kalian menolak. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa kamu marah kepada temanmu itu? Atau jangan-jangan sudah karena kamu ditolak, kamu tidak mau berteman lagi dengan teman tersebut. Nah, ayo coba kita diskusikan ya nanti ketika di Zoom. Sekarang Lose mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami semua untuk kami dapat menjadi seorang saksi, memberitakan Injil sehingga kami dapat memuridkan orang lain, supaya mereka yang dimuridkan menjadi murid Tuhan yang setia, mereka dapat lebih mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan 1 buah lagu, Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir
mari semuanya kita berdoa bersama-sama. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami terus dapat belajar melalui firman-Mu sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan kami juga dapat memberitakan Injil Tuhan kepada keluarga kami, kepada teman, dan kepada saudara-saudara kami. Dan kami pada pagi hari ini telah membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami bawa dapat berguna bagi pelayanan di sekolah minggu. Dan kiranya guru-guru sekolah minggu dapat mengelola persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, inilah warta kita pada pagi hari ini. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Yuk mari kita bertumbuh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu pada setiap hari minggu pada pukul 10 pagi. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 180-333-9922 atau dapat menghubungi majelis. Dan untuk pelayanan sekolah minggu tanggal 8 Agustus, nanti pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Ican, firman Tuhan kelas besar akan dilayani oleh Lose Miske, dan kelas kecil juga akan dilayani Lose Miske. Berikut adalah informasi persembahan sekolah minggu. Sekian warta dari Lause. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.